Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab At-Targhib wa Tarhib, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian pada bab At-Targhibu fi sholatil jama'ati wa tarhibi min tarkiha. Sudah ketemu? At-Targhibu, anjuran fi sholatil jama'ati, yang dalam masalah sholat jamaah. Wat tarhibu boleh, wat tarhibi juga boleh. Wat tarhibu, dan ancaman min tarkiha, dari meninggalkan jamaah. Qala, bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati, utawi sholat jamaah, iku afdolu, lebih utama, min sholatil fadhi, daripada sholat sendiri. Lebih utama bisa ba'in wa isyrina, dengan 27 apane darajatan, derajatnya, tingkatannya. Jadi kalau sholat sendiri itu dapatnya 1, kalau sholat jamaah dapatnya 27. Jadi lipat gandanya jauh sekali. Dalam hadis lain hanya disebutkan lipat gandanya hanya 25. Bi khamsin wa isyrina darajah. Ada yang 27, ada yang 25. Kemudian para ulama itu, kenapa kok bisa mendapatkan pahala 25, tapi di kesempatan lain Rasulullah menyampaikan bahwa pahala sholat jamaah itu 27. Jadi kalau sholatnya wudunya sempurna, sholatnya softnya bagus, gitu ya, rapet, maka dia nanti akan dapat 27. Ada yang sholat jamaah tapi softnya morak-marik, gitu ya, renggang, itu datangnya mungkin terlambat, ya, gitu ya. Itu yang barangkali dapatnya hanya 25. Waqala, dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa sholat, melaksanakan sholat sapa man al-isya'a, ing sholat isya, fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'an nama, maka seakan-akan sholat, telah sholat sapa man al-laila, semalam kullahu, seluruhnya malam. Barang siapa yang sholat isya, maka sesungguhnya berjamaah ya, maka dia seakan-akan seperti sudah sholat semuanya. Kalau dalam hadis lain disebutkan, kalau jamaah sholat isya itu seperti sholat setengah malam, kalau jamaah sholat subuh itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Kita ambil yang murah aja ini. Sholat isya itu seperti sholat berjamaah, seperti sholat tahajud semalam suntuk. Lah kalau sholat jamaah itu antara makmum dan imam berdirinya gimana? Pertama kali datang imam, apabila ada makmum dan imam cuma berdua, maka makmum itu berada di sebelah kanannya imam. Ya, di sebelah kanannya imam. Dan tidak usah terlalu mundur sebenarnya. Jejeran aja, jejeran. Ya. Kemudian nanti kalau datang makmum, satu lagi, maka di tengah-tengahnya imam mundur itu, makmumnya itu. Mundur satu langkah. Ya. Atau kalau memang tidak bisa mundur, imamnya yang maju, didorong imamnya maju. Nanti dia di belakangnya imam. Nah, gitu ya. Bisa nggak prakteknya itu? Ya, kita praktekkan. Minta siapa ini? Zainuddin sama Taruno. Nah, ini. Zainuddin sama Taruno. Nanti datang lagi. Ini siapa namanya? Imam ya?
Ya. Nih. Tuh, ini kamu di sini, Din. Kamu di sini, Din. Kamu di sini. Ya, kamu makmum. Kamu di sebelah sini. Lurus. Lurus. Nah, begini. Nah, ini kalau imamnya satu, makmumnya satu begini ya. Nah, jadi nggak usah mundur. Nanti kalau datang lagi, Saminya Taufik, siapa itu Saminya Taufik? Oh iya, boleh. Ayo. Ya. Nah, ini boleh. Tarunannya ditarik untuk mundur, ya imamnya yang maju. Nah, sini. Nah, ini yang didorong. Nah, gini ya. Kalau ini tempatnya mungkin masih lebar, maju begini. Begini ya, paham ya? Praktek imamnya ya. Nah, begini kalau yang pas waktu rukuk imamnya yang batal gimana caranya? Imamnya yang apa? Pas waktu rukuk imamnya yang batal. Imamnya batal? Iya. Boleh ya. Itu caranya untuk maju dan mundurnya gimana? Ya, imamnya langsung bangun ngasih isyarat terus yang belakangnya maju. Oh iya. Ya, gitu ya. Nah, misalnya dalam keadaan ruku apa dalam keadaan biasa? Dalam rukuk. Ya, udah dalam duduk lah misalnya. Dalam duduk, kamu duduk, Din. Kamu duduk, ya. Tiba-tiba duduk kayak gini. Ya. Tiba-tiba ini batal. Ya, dan di belakang jamaah banyak. Ya kamu minggir aja. Minggir ngasih isyarat sama belakang. Nah, kamu maju. Majunya berdiri atau Terserah, Oh, sebisa. semua? Boleh semua. Oh, Ya, Ayo, semua. ayo. Nah, misalnya. Tapi perlu dengan takbir tadi. Nggak usah. Oh, Nggak usah, udah. Gini, langsung maju begini, ya. Nah, kalau misalnya berdiri ya tinggal melangkah, kalau duduk ya hanya begini, udah. Cukup. Ini langsung pergi sana, dan ini lanjutkan. Kalau rukuk berarti boleh menunduk setelahnya. Ya enggak, kalau ruku batal ya bangun dulu, Ra. Iya, bangun dulu. Yang mampu belakang. Iya. Majunya boleh. Iya. Ya berdiri dulu, jalan nanti baru itu, teruskan. Rukuknya 2 kali. Iya, nggak apa-apa. Bukan ruku 2 kali ya. Misalnya ruku, dalam keadaan ruku, kemudian batal. Kamu berdiri ngasih isyarat, nanti ini langsung berdiri, maju, langsung teruskan rukunya. Ya. Ya, imamnya ngasih isyarat ke belakang. Biar tahu bahwa, ayo praktek, coba ruku. Ayo, coba ruku. Rukuk. Ya, ini kan imamnya. Ya, kamu ruku gitu. Nah, tiba-tiba kamu batal, bangun, nah, maju. Iya, gini maju aja, ya. Langsung maju. Nggak usah. Bangun aja nggak apa-apa. Bangun, iya, maju. Tapi nggak Teruskan. perlu takbir. Nggak perlu takbir ya. Teruskan. Tapi tetap masih rukuk. Nah, gitu kan? Langsung Allahu Akbar. Ya, begini ya caranya. Namanya istikhlaf, menggantikan imam. Ya, silakan kembali lagi. Maka apabila ada makmum lagi yang baru, ya, ini misalnya ini imamnya, ini tadi kan makmum di sini ya, ini sudah ini banyak ini makmumnya, ini sudah mentok ini. Kalau ada makmum lagi maka dimulai dari belakang imam yang sini, ya. Jangan dipepetkan tembok sini nanti kalau yang datang dari sini di sini jangan, ya. Nanti bolong-bolong seperti ini. Ini salah. Ya, harusnya dari tengah nanti diisi. Yang mungkin kalau memang dekatnya sini ya nggak apa-apa sini gitu ya. Dan seterusnya. Kalau datang tapi sudah ada yang dari pinggir. Nggak usah durusi, tetap ngambil yang tengah. Ya. Kalau misalnya kita datang di sini sudah ada orang, 3 orang, di sini ada orang, 4 orang, kita tetap ngambilnya di tengah. Ya. Malah kalau kita kira-kira yakin bahwa tidak ada makmum lagi, udah habis di tempat wudhu kayaknya sudah nggak ada lagi, maka ambil dari depan belakang, dari depan satu untuk mundur menemani. Ya, dikasih gini. Ya, dikasih untuk menemani itu. Nanti yang lainnya langsung ya. Yang sampingnya langsung merapat. Gitu ya, yang belakang mundur. Lah iya, nanti kalau ini kosong, nanti langsung merapat. Sep gitu ya. Nah. Ya. Jadi kalau sudah ngaji hadis itu biasanya tahu. Kalau nggak ngaji hadis biasanya nggak ngerti. Nah, nggak tahu hal kayak gitu. Nuh, sholat kok jalan-jalan gitu kan? Nah, padahal bukan jalan memang. Caranya begitu sholat tuh. Dan usahakan soft itu memang harus rapat. Ya, tidak bisa kesempatan ada orang mau lewat itu memang nggak bisa. Ya. Ya, sekarang sudah balik lagi ya.
Oh iya, satu lagi. Ada yang lupa tadi. Kalau makmumnya perempuan bagaimana? Kalau makmumnya perempuan ini misalnya suami mau ngimami istrinya. Sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud. Istrinya diajak bareng gitu ya. Nah, sholatnya di belakangnya. Nggak usah di sampingnya ya. Nah, lurus sama suaminya ya. Ya, begini. Gini ya. Kalau makmumnya itu satu, yang laki-laki ya di sini. Nanti di belakangnya ini. Nah, gitu ya. Oh maaf, kalau ini ada makmumnya satu ya di sini, belakangnya sini. Kalau laki-laki sama-sama laki-laki. Ya. Gimana? Kalau yang laki-laki khalfahu summa khalfahu. Kalau tidak salah kemarin itu. Oh iya, iya. Ya lurus sesuai dengan sujud itu. Satu sujud. Gimana? Kalau ada makmum laki-laki datang? Oh, kalau yang seperti ini. Oh, kalau misalnya barangkali ada makmum lagi yang datang gitu ya. Ya memang harus dikasih jatah ya. Ya, nanti mundur lagi nggak apa-apa, yang perempuannya mundur atau imamnya maju. Ya, imamnya maju. Iya. Iya. Kan pintunya satu. Oh iya. Sama sampai di luar kan. Iya. Terus sebelah kanan dan kiri diisi wanita, tapi di luar kan. Iya. Kalau yang ada jamaah laki-laki datang, itu kok di tengah-tengahnya di antara dua saf di kan ada saf yang sebelah kanan pintu, kiri pintu, yang tengah-tengah lagi di luar itu. Coba diulangi biar saya bisa paham. Jamaah perempuan. Ya, kan satu pintu, lagi. Satu pintu ya, sebentar saya. Penghapisnya di mana? Ya. Gimana tadi? Musolanya begini. Ya, pintunya di sini ya? Satu pintu maksudnya di tengah-tengah. Di sini, di sini, di belakang. Oh ya, pintunya di sini ya? Ya, terus? Kan penuh. Udah penuh. Sini udah penuh. Iya. Ini udah penuh ya? Penuh kan. Ya, terus? Sampai di luar. Ini ada terasnya? Ya. Ini ada terasnya ya? Sebelah kanan kiri perempuan. Sebelah kanan sini? Sebelah kanan apa kiri? Semua kiri kan. Oh, sini kasih perempuan. Sini perempuan, gini ya? Kanan bolong. Ya. Kanan nggak muat, di dalam ada jamaah laki-laki di tengah itu. Di sini? Laki-lakinya di tengah itu. Iya. Ya, memang seperti ini. Memang seperti ini. Ya. Boleh apa? Boleh. Memang kalau laki perempuan memang laki-lakinya di tengah-tengah seperti ini. Tapi nggak ada sadar. Karena memang darurat ya nggak apa-apa. Kan nggak sering ada kan seperti ini? Nggak sering ya, jarang juga ya. Sebenarnya kan kapasitasnya di sini, cuma kemudian barangkali ada tamu ya. Ya, nggak apa-apa, yang benar seperti. Nggak ada sadar terus dekat-dekat. Ya jangan deket-deket ah, nggak boleh deket-deket. Nggak seperti jarak laki-laki. Nanti ikhtilat ya. Ya, di sini ya, tengah kita pertengahan. Ya. Tapi nggak apa-apa, boleh seperti itu. Ya. Yang penting jangan dekatan ya, yang kemungkinan bisa kesenggol dan sebagainya. Iya. Iya. Nah, walaupun itu ya kan ada darurat ya. Karena darurat. Nanti malah suruh bangun musolanya sekalian. Biasanya lebih menunggu nanti sholat sendiri atau Enggak, kalau memang nggak ada jamaah lagi, kalau kita hanya sendiri atau sendirilah misalnya ya kita ikut jamaah aja. Tapi kalau kita bisa membuat jamaah sendiri, ya mendingan kita menanti. Ya, nanti. Ya. Untuk yang ini perempuan semua, imamnya itu di depan atau Di tengah. Imamnya itu sebenarnya kalau perempuan, itu imamnya di tengah-tengahnya perempuan. Jadi, imamnya itu di tengah-tengah sebenarnya. Sejajar sama itu, yang paling tengah. Kiri kanan, sebenarnya nggak di depan kalau untuk perempuan ya. Perempuan. Tapi di sini udah kadung biasanya kalau imam ya di depan ya. Gitu. Kalau sunnahnya di tengah-tengah. Ya, ini masalah tempat berdiri aja kita kadang nggak tahu ya. Sudah sering dengar tapi ya kayak gini.
Iya. Iya. Kadang apa namanya? Ya karena kurang praktek atau kurang jamaah. Kurang jamaah jadinya kurang praktek ya. Waqala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin," tidak ada dari 3 orang fi qaryatin, di dalam sebuah desa, wala badwin atau di tengah padang sahara, wala tuqamu dan tidak didirikan fihim eng dalam qaryatin tadi, salah satin tadi, opo as-sholatu sholat, illa qadistahwada, kecuali terkalahkan, illa qadistahwada, kecuali mengalahkan atau menguasai alaihim kepada salasa sapa asyaitonu setan. Fa'alaikum, maka hendaklah bagi kamu semua bil jamaati, untuk sholat berjamaah. Fa innama yakulu, sesungguhnya akan menerkam, memakan opo adzibu, serigala, minal ghanami, dari kambing, al-qasiyati yang jauh sendirian. Al-qasiyati yang jauh sendirian. Tidak ada, apabila ada 3 orang, entah di mana tempatnya, kemudian ada waktu sholat kok dia tidak mendirikan sholat jamaah di situ, berarti dia kalah sama setan. Gitu. Makanya kalau kita udah bertiga, gitu ya, di situ ada panggilan sholat, usahakan mendirikan sholat. Kayak kemarin kita di Ulul Albab, waktunya duhur ya kita udah sholat duhur aja di situ langsung. Sholat asar ya kita sudah sering juga sholat asar di sana ya. Jadi kalau kita punya rombongan sendiri, sholat aja di situ, di tempat tersebut. Lah, apa hukumnya sholat jamaah? Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sholat jamaah itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang hampir mendekati dengan wajib. Cuma kalau wajib, kalau sampai nggak dilakoni kan dosa. Gitu ya. Ini Imam Asy-Syafi'iyah, ya. Beliau berpendapat sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Begitu pula juga dengan Imam Al-Hanafiyah. Ya. Itu beliau juga mengatakan sunnah mu'akkadah. Nah, sekarang Imam Hambaliyah, ini enggak urut ya, dan Al-Malikiyah, itu beliau berpendapat bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Wajib. Ya. Sholat jamaah itu hukumnya wajib. Nah, pendapat-pendapat para imam ini juga berdasarkan hadis sama. Di antara pendapatnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah. Sebentar, saya yang ini dulu ya. Pendapatnya Imam Hambali seperti Imam Maliki mengatakan wajib. Itu karena pertama ada dalil yang mengatakan bahwa kalau dalam Al-Quran surat An-Nisa itu ada namanya sholat khauf. Tahu sholat khauf nggak? Sholat dalam keadaan perang. Jadi sholat khauf itu saya dulu udah pernah praktekkan di sini. Jadi nanti dijadikan dua dua golongan, 2 shaf. Nanti yang satunya ruku, satunya berdiri nggak ruku. Yang satunya bangun, nanti yang belakangnya baru ruku, gantian. Gitu. Bahkan kalau musuhnya di belakang itu nanti menghadapnya ke belakang, yang shaf belakang itu. Nanti kalau sudah selesai, menghadapnya ke belakang dan salamnya nanti bisa bareng. Dengan dasar ini, wong dalam keadaan perang saja dianjurkan sholat jamaah, apalagi dalam keadaan damai. Itu dasarnya. Yang kedua, ada namanya sahabat Ibnu
Ummi Maktum. Sahabat Ibnu Ummi Maktum itu beliau orangnya buta. Ya. Sahabat Ibnu Ummi Maktum itu orangnya buta. Kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini rajulun ama. Laisa liqaidun yakuduni ila masjid." Saya itu orang buta ya Rasulullah. Saya enggak ada yang nuntun ke masjid. Afa urakhisuli. Ya. Afa turakhisuli. Apakah engkau bisa memberikan rukhsah kepada saya? Rasulullah diam. Orangnya juga nunggu jawaban Rasulullah. Jadi Rasulullah itu enggak menjawab kecuali kalau sudah datang wahyu. Jadi enggak asal kalau ada permasalahan langsung jawab, itu enggak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berucap dengan hawa nafsu, tetapi apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang telah diberikan kepada beliau. Akhirnya ketika orangnya mau pergi dipanggil, "Sini Mas. Hal tasma'un nida? Kamu dengar adzan?" "Ya, kalau adzan saya dengar. Wong saya yang buta matanya bukan telinganya." Fa'ajibu. Ya udah, kalau gitu datang sampean. Orang buta saja disuruh datang. Apalagi kita orang sudah pakai kacamata lagi. Lah itu. Makanya Imam Hambali dengan hadis ini menganggap bahwa oh kalau begitu berarti wajib. Ada hadis lagi yang ketiga. Yang Rasulullah hampir mau membakar rumahnya orang-orang yang tidak mau sholat jamaah. Hampir, tapi yang nggak dilakukan. Jadi kan sangken kencengnya. Tapi dengan hadis yang terakhir itu Imam Syafi'i, Rasulullah nggak bakar betulan, hanya hampir mau membakar. Makanya hukumnya di sini hanya sunnah muakkadah dengan dalil tersebut. Ya, gitu. Ya, menurut saya entah itu sunnah muakkadah, entah itu fardu wajib ya, usahakan sholat itu ya jamaah. Upayakan sekuat tenaga. Udah rasakan kenikmatan dalam beribadah, terutama dalam sholat ketika berjamaah. Itu nanti akan menemukan banyak fadilah dan banyak ketenangan dalam hati. Ya. Makanya sholat jamaah aja. Ada satu kisah ini. Satu kisah seorang santri, bunyainya itu cantik. Santrinya itu jatuh cinta sama bunyainya. Ya. Jatuh cinta sama bunyainya. Kalau bunyai kan biasanya kan cantik gitu ya. Terus jatuh cinta sama bunyainya. Itu kepikiran. Terus akhirnya saya nggak tahannya. Mau nggak mau ngomong aja lah sama Pak Yai gitu. "Pak Yai, terus terang ini saya itu jatuh cinta sama istrinya jenengan gitu ya." Tapi Pak Yainya nggak marah. Pak Yainya, "Oh iya tahu ini baru balik ini orang baru puber gitu ya. Ya udah kalau kamu kepengin istri saya atau kepengin istri yang seperti istri saya, gitu, kamu sholat jamaah aja. Terus setelah sholat jamaah sampai 40 hari, konon di situ akhirnya anak tersebut sudah tidak lagi jatuh cinta sama bunyai. Ternyata hatinya sudah terisi dengan cinta-cinta lain yang lebih menggoda." Ya, itu saya cerita itu ya. Oh, cerita pengalaman guru saya katanya. Ya, artinya dengan sholat jamaah itu nanti akan menemukan ketenangan hati. Ya. Maka diupayakanlah sholat jamaah sekuat tenaga semampunya. Ya. Dan dalilnya banyak ya. Nah, saya dalam hal ini tidak ingin membenturkan entah itu sunnah apa itu wajib. Yang penting ya upayakan sholat itu berjamaah, gitu ya. Ya. Wa qala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasbil mu'mini, dengan ukurane orang mukmin, minasyaqai, dari celaka, wal apa itu terusnya? War khaybati. Pakainya kha ya? Khaybati. Wal khaybati, dan kerugian. Cukuplah bagi orang mukmin
celaka dan rugi apa? Ayyasma'a, jika mendengar sapa mukmin al muadzina ing orang yang adzan, yusawibu memanggil-manggil sapa muadzin bis sholati dengan salat, fala yujibu maka tidak mendatangi sapa mukmin hu ing adzan. Cukuplah kerugian dan kecelakaan bagi orang mukmin yang mendengar adzan sudah menggembor-gembor kemudian tidak mau datang. Itu sudah rugi sekali. Padahal seperti kita itu dapat undangan walimah saja, besok walimah jam 5:30. Wow, itu hampir kayaknya nggak ada yang datang semua itu. Karena kalau nggak datang merasa malu, ya kan? Tapi giliran yang manggil Allah nggak malu ya. Nah, itu kan lucu kan? Nah, apalagi dapat undangan dari pejabat, dari kabupaten lah. Nanti di pendopo akan ada makan-makan gitu ya. Dan yang diundang itu bukan sembarang orang. Dan diundang orang-orang pilihan. Undangannya jam 8 pagi lah. Jam 6:30 udah pada berangkat. Tapi yang manggil siapa? Bupati. Giliran kita dipanggil sama Allah, cuek-cuek saja. Itu. Waqala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, layang tahiyanna, hendaklah berhenti temen sapa rijalun, para lelaki, hendaklah menghentikan wahai para lelaki antarkil jamaati, dari meninggalkan sholat jamaah. Au la uhriqonna, atau akan aku bakar buyutahum ing rumahe rijal. Ya. Nah itu. Jadi ancamannya kenceng ya. Ayo pada sholat jamaah atau akan kubakar rumahnya. Itu. Itu kan artinya bahwa sangkan pentingnya sholat jamaah sehingga orang-orang itu sangat dianjurkan sampai diancam dengan apa itu tadi? Akan dibakar rumahnya. Jadi, wong di rumah, yang nganggur, kok nggak mau berangkat gitu, tak bakar rumah sampean. Ya, kira-kira begitu. Makanya upayakanlah sholat jamaah. Dan orang kalau sudah biasa sholat jamaah, kalau nggak jamaah itu biasanya merasa apa namanya, ya gelo gitu ya, ada yang kurang dan sebagainya. Tapi kalau orang yang sudah biasa nggak jamaah, jamaah sekali malah gelo. Ya gelo kenapa nggak dari dulu jamaah gitu. Ya makanya begitu. Lah bahkan Rasulullah sendiri itu sholatnya kan jamaah terus. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan warka'u ma'ar rokein. Rukuklah kamu beserta orang-orang yang rukuk jamaah kan. Nah itu. Ya udahlah, ini menurut saya tidak perlu diperdebatkan ya, tidak perlu diperdebatkan. Yang paling penting itu dilakoni. Jadi banyak berdebat tapi nggak melakoni itu percuma. Sekuat tenaga dilakoni ya. At-targhibu anjuran fi shofil awali eng dalam masalah sof yang pertama, wa fi iqamati sufufilan eng dalam masalah apa? Meluruskan sof. Sof itu yang lurus, yang rapat. Qala bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali, utawi sebaik-baik sofnya laki-laki, iku awaluha di tengahnya rijal. Wa syarruha utawi saburuk-buruke sofi rijal, iku akhiruha akhire sufuf. Wa khairu sufufin nisa'i utawi sebaik-baik sofnya perempuan, iku akhiruha paling akhire sufuf. Wa syarruha utawi paling buruk-buruknya suf perempuan, iku awaluha paling ngarepe sufuf. Jadi kalau laki-laki itu paling baik sofnya di depan, kalau yang belakang itu berarti buruk.
Tapi kalau perempuan, yang buruk itu malah yang depan, yang baik yang belakang. Ya, kenapa itu sebabnya? Tahu nggak sebabnya kenapa? Soalnya kalau perempuan paling depan nanti dekat sama laki-laki. Begitu pula kalau laki-laki paling belakang nanti dekat sama perempuan. Jadi yang paling dekat itu semakin nggak bagus. Ya. Makanya kalau bisa itu laki-laki sama perempuan itu dari kamar mandi dipisah. Ada tempat wudhu laki-laki, ada tempat wudhu perempuan harusnya. Bahkan pintu pun kalau bisa itu ada pintu khusus. Pintu perempuan, ada pintu laki-laki. Jadi Umar bin Khattab pada saat itu ada masjid. Ya, masjid Madinah pada saat itu pintunya kan masih satu. Terus Rasulullah membuat itu pintu yang itu buat perempuan. Beliau pakai pintu lagi khusus untuk laki-laki. Kata Abu Bakar, sejak dibuat pintu laki-laki itu saya sama sekali nggak pernah lewat di pintu perempuan. Gitu ya. Jadi jangan kesenangan kalau lihat masuk kamar mandi perempuan. Gitu ya. Wudhu ya ikutnya di perempuan gitu. Nanti lama-lama sama jadi bencong. Jadi laki-laki ada prioritasnya sendiri, perempuan ada tempatnya sendiri. Waqala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimu luruskanlah kamu semua as-sufufa ing shaf, wahadu dan dekat-dekatkanlah, luruskanlah kamu semua bainal manakibi antarane pundak. Jadi pundaknya yang nempel. Wasaddu dan rapatkanlah al-kholala ing celah-celah. Walayinu dan lembutkanlah kamu semua biaidi ikhwanikum dengan tangan saudara kamu semua. Wala tadaru dan jangan tinggalkan kamu semua furujati syaitani ing sela-sela setan. Waman barang siapa iku wasola menyambung sapa man sofan ing sof, wasola maka akan menyambung hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Waman barang siapa kotoa memotong sapa wong sofan ing sof, kotoa maka akan memotong hu ing man sapa Allahu Gusti Allah. Barang siapa yang ada sof kosong ditambal, nanti dia akan disambung oleh Allah. Mungkin disambung rezekinya, disambung pahalanya, disambung kebaikannya, sambung umurnya, sambung kebaikannya semuanya. Ya. Tapi kalau orang yang motong, ya, jadi ditempel malah pergi, ya. Hati-hati dipotong sama Allah nanti. Ya, itu janjinya Rasulullah begitu ancamannya. Ya. Makanya kalau kita nempel orang ke orangnya pergi sana, ya udah kita ambil posisi yang paling aman. Posisi aman itu kalau misalnya kita makmum ya, berarti di belakang imam. Ya. Paling dekat. Posisi yang paling benar itu di situ. Jangan orangnya ke sana terus tempel lagi. Nah, sininya kan jadi kosong nantinya. Ya udah kita nempel yang orangnya mau ditempel aja, yang nggak mau tempel nggak usah. Ya tadi yang makmum tadi, mana tadi saya dihapus itu. Jadi kalau perempuan, ya kalau makmumnya satu di sebelah kanan, kalau nanti ada perempuan di belakang. Ya, tetap kalau satu tetap di kanan, kalau satu. Nanti kalau ada dua baru di belakang ya. Nanti kalau ada lagi ya, sampingnya ya, perempuan tetap di belakang. Ya. Imam sama makmum Sejar ya. Imam sama makmum itu sejar. Ya, imam itunya di belakangnya lagi, perempuannya. Nah, sekarang siapa orang yang berhak menjadi imam itu? Yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Aqra'uhum, yang Qur'annya paling bagus, paling banyak, itu sebenarnya yang berhak untuk menjadi imam. Wal ya'ummanna ahadukum aqra'ukum aqra'uhum ya wal ya'ummanna ahaduhum aqra'uhum Qur'anan ya. Hendaklah menjadi imam di antara kamu semua
yang paling bagus baca Qur'annya. Terus kalau yang baca Qur'an sini banyak, yang pintar Qur'an sini pondok Qur'an misalnya ya. Nah, kemudian fa'lamuhum bisunnah. Orang yang lebih tahu, yang banyak tahu tentang hadis, tentang sunnah. Kalau sudah tahu sunnahnya, baru orang yang paling tahu dengan fikih. Tahu banyak tentang masalah fikih. Kalau sama-sama, ini sama-sama pintar ini. Terus fa'aqdamuhum hijrotan, yang lebih dulu ngajinya. Ngajinya siapa dulu ini? Yang senior sama yang junior. Nanti kalau ini ngajinya dulu bareng ini anak kembar. Nanti dicari lagi yang lebih tua. Tua mana ini? Terus nanti ini umurnya sama. Cari lagi terus ya. Bahkan nanti juga akan sampai, kalau memang sama itu, akan sampai kepada yang ekonominya lebih mapan. Ekonominya lebih mapan itu malah yang jadi imam. Kalau sama-sama loh, sama-sama ahli Quran. Terus ada yang ekonomi lebih mapan, itu yang lebih berhak untuk menjadi imam. Karena kalau ekonomi mapan itu paling tidak ketika Allahu Akbar nggak mikirin dapur. Bahkan konon, kalau di kitab-kitab salaf itu disebutkan, yang lebih cantik istrinya. Kalau sama-sama udah dibandingkan sama semua. Cari yang istrinya lebih cantik. Cantik mana nih? Ini ada, jadi ada pemilihan. Nah sebenarnya kalau seperti masjid gitu ya, itu kan ada pengurus dewan penentu imam ya, seperti MPR begitulah yang menentukan imam. Siapa ini yang imamnya, itu harus dicari, itu diseleksi imamnya itu siapa yang akan jadi imam ini. Nah, di masjid-masjid besar itu sudah begitu. Kalau kita kan asal ada yang mau aja, alhamdulillah ya. Imam itu kan di sini nggak pakai pilihan, pakai siapa yang mau kan. At-targhibu, anjuran fil imamati yang dalam menjadi imam, wa fi adami tatwili, dan yang dalam tidak diperbolehkan memperpanjang. Qala bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa amma mengimami sapa man ashabahu ing kanca-kancane man khamsa sholawatin ing 5 salat imanan karena iman wahtisaban dan mencari pahala ghufira maka akan diampuni lahu bagi man apa ma dosa takot dama yang telah lewat apa ma min dambihi saking dosa-dosane man. Barang siapa yang mau ngimami 5 waktu karena beriman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya sudah lalu. Biasanya jadi imam kan mesti nggak mau. Sama jadi imam tetap ya. Jangan saya masih muda. Dikira kalau masih muda itu matinya lama. Padahal kemarin artis saja masih muda itu yang mati itu ya. Mantannya sampean itu loh. Ya, masih muda. Nah, imam itu nggak harus tua, yang Qur'annya bagus. Tapi juga jangan terlalu berani menjadi imam. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu berani. Jadi mau sholat kalau ngimami tok, kalau nggak ngimami nggak sholat jamaah. Nah, itu kan juga masalah itu. Nah ini ada ancamannya ini. Waqala dan bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa amma mengimami sapa man qauman ing kaum falyattaqillah maka hendaklah takut kepada Allah. Harus takut sama Allah. Kenapa? Wal ya'lam, dan hendaklah dia tahu annau sesungguhnya orang tersebut iku dhaminun tanggung jawab. Menjadi penanggung, wa mas'ulun dan penanggung jawab sama ini. Dhaminun mas'ulun sama ya. 5 dari sesuatu dhamina yang menanggung sapa man wa in ahsana apabila bagus opo imam. Opo man ya, sapa man. Kana mongko ono iku lahu kademan minal ajri saking pahala opo mislu ajriman kaya pahalane wong sholat kang sholat sapa man khalfahu ing dalem burine man min ghairi ayang kusa tanpa mengurangi
min ghairi ayang kuso tanpa mengurangi apa mislu ajri min ujurihim saking pahalane kaum syai'an ing sedikit pun. Wama utawi apa saja kana kang ana sapa man min naksin saking kekurangan fahuwa mongko utawi naksin iku alaihi dadi tanggung jawabe man. Jadi barang siapa yang menjadi imam, oh hati-hati. Tanggung jawab dia itu. Menjadi penentu. Kalau dia ngimaminnya bagus, maka dia dapat pahala seperti makmum-makmum yang ada di belakangnya itu. Tanpa mengurangi pahalanya makmum. Tapi kalau dia nggak bagus, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ngeri ya. Makanya jangan senang-senang jadi imam. Ya. Tapi juga jangan terlalu takut. Takut semua nggak mau jadi imam. Aku mau nanggung dosanya sampean aku mau. Akhirnya musola kentang-kentang ya. Jadi yang namanya makmum itu biasanya ngepur. Imam itu ngepur ya. Nah, mau berangkat itu ngenteni ya nanti. Ngenteni Kang Dito dulu biar berangkat. Oh, nanti Fakihudin juga nunggu. Nah, ini juga nunggu ya, intip-intipan. Ya jangan begitu juga. Wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yanha melarang sapa Nabi al-a'immata ing para imam anit tatwili saking memperpanjang bin nasi dengan jamaah. Wa yaqulu dan dawuh sapa Nabi, idza shalla apabila salat sapa ahadukum salah satu kamu semua linnasi untuk jamaah falyukhaffif maka hendaklah ringankanlah. Fa inna mongko sesungguhnya fihim ing dalem nas ad-dhaifa ada orang-orang yang lemah, wasaqima ada orang yang sakit, wal kabira ada orang yang sudah tua, wadal hajati dan ada orang yang punya hajat. Faida sholat apabila sholat sopo man, faida sholat apabila sholat sopo ahadukum ya, fal yutawil maka hendaklah perpanjang sopo ahadukum masya'a sebagaimana berkehendak sopo ahadukum. Wa kanalan ono sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukhaffifu meringankan sopo Nabi as-sholata ing sholat ma'a itmamiha dengan menyempurnakan sholat. Jadi ringan tapi tetap sempurna. Kalau jadi imam harus pengertian. Karena di belakang itu ada orang yang lemah. Ya. Jadi dia nggak kuat kalau berdiri lama. Kasihan lah. Ada orang yang sedang sakit, asam urat. Jadi kalau berdiri lama kakinya bengkak. Ya. Nggak kuat. Juga itu. Ada orang yang sudah tua juga, yang sudah renta. Ada orang yang punya hajat, nanti habis sholat sudah ditunggu tamunya mau bayaran. Sama harus pengertian, itu orangnya udah kelasahan itu. Duh, tuasan aku jamaah, ternyata suwi nemen ke, itu cok batal ke orang cair ke. Ya, nggak taunya barangnya sudah ditunggu, udah ada pembeli, udah mau janjian itu. Makanya sholatnya harus yang sederhana. Ya. Tapi kalau kita sholat sendiri ya silakan. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.